Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Kembali lagi bersama kita kelompok 2 di dalam acara podcast ini. Ada topik yang akan kita bahas, yaitu tentang isu pembelajaran jarak jauh. Di masa pandemi ini, pemerintah menganjurkan agar pendidikan di Indonesia ini dilakukan secara daring atau online. Semenjak pandemi muncul, banyak mahasiswa Indonesia merasa keberatan dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kebetulan nih ada kalian. Saya ingin berbincang-bincang dengan kawan-kawan sekalian. Bagaimana sih pendapat kawan-kawan tentang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini? Saya izin berpendapat ya, menurut saya pembelajaran dari ini memang sangat memberatkan dan siswa maupun guru juga dituntut harus beradaptasi dengan perubahan dan eh, mulai mulai proses pembelajaran secara jarak jauh ini. Jadi guru itu harus pandai menyesuaikan proses pembelajarannya. Banyak pilihan pada masa sekarang itu pilihan atau variasi pembelajaran jarak jauh dengan hal contohnya kita banyak platform seperti Zoom atau Meet. Nah, beberapa di daerah ini mungkin ada ya yang kesulitan jaringan atau beberapa kendala. Jadi ini semua itu menjadi tantangan sendiri khususnya bagi guru ataupun bagi siswa atau mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan kondisi yang ada seperti ini. Mungkin itu tanggapan dari saya. Izin berpendapat, menurut pendapat pribadi saya ada pendapat positif maupun pendapat negatifnya. Nah, pendapat positifnya kita dapat mengatur waktu. Nah, dengan pembelajaran di rumah, khususnya saya dapat fleksibel dalam mengatur waktu, seperti kapan mengerjakan tugas sekolah, membantu orang tua, istirahat, beribadah, dan yang lainnya. Lalu menambah wawasan dan kemampuan menggunakan berbagai aplikasi dalam proses pembelajaran. Nah, awalnya saya tidak tahu apa itu aplikasi Zoom. Melalui pembelajaran jarak jauh, saya akhirnya mengetahui dan terbiasa menggunakan aplikasi Zoom untuk belajar. Aplikasi ini, ya aplikasi Zoom juga memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan beberapa orang tanpa bertemu secara langsung, khususnya di saat pandemi ini. Lalu juga dapat menambah kedekatan kita dengan keluarga. Nah, salah satu yang saya suka dari pembelajaran jarak jauh ini adalah saya mempunyai waktu lebih banyak untuk berkumpul bersama keluarga. Nah, itu mungkin pendapat positifnya. Ada juga pendapat negatifnya. Yang pertama itu pendapat negatifnya tuh pembelajaran online tuh ribet, semuanya serba online. Mulai dari mempelajari modul pelajaran, latihan soal, mengumpulkan tugas, diskusi dengan teman, sampai ulangan. Walau sistem online memudahkan banyak pekerjaan, namun dalam proses pembelajaran, saya jadi mendapatkan tambahan pekerjaan, yaitu membuat dan mengirimkan foto, video, download materi, dan upload tugas yang telah dikerjakan. Semua itu cukup membutuhkan waktu dalam pengerjaannya, sehingga memori HP saya sampai penuh. Lalu, batas pengumpulan tugas yang terlalu cepat. Ini yang paling saya tidak suka dari kegiatan pembelajaran online. Hampir setiap hari saya mendapat tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan hari itu juga. Saya sampai pusing dan stres jika masih mengerjakan tugas, lalu ada tugas yang lain dikumpulkan pada jam yang sama. Alhasil, ada tugas yang terlambat yang saya kumpulkan. Walaupun belajar di rumah itu menyenangkan, tapi tidak ada yang bisa menggantikan senangnya belajar dengan bertatap muka dengan guru dan teman-teman di kelas. Itulah pendapat saya tentang pembelajaran online ini. Terima kasih. Betul ya yang dikatakan oleh Eja. Sekarang sangat sulit lah pembelajaran online ini yang dibanyakan dengan tugas-tugas yang kadang kita tidak mengerti
tugas yang dikasih oleh pengajar kayak gitu. Yang menurut saya eh, kadang tidak mengerti lah dengan tugas-tugas yang apa yang diberikan. Terus apalagi kan kita masih sudah mahasiswa. Nah, dengan mahasiswa calon guru lah kan tugas-tugas kita kan banyak praktek kayak gitu. Dan kadang kita sudah suka tidak mengerti dengan apa yang bisa dikasih tugas itu oleh dosen. Ya menurut saya cukup segitu. Baik, benar apa yang dikatakan oleh teman-teman sekalian. Menurut pendapat saya juga, dalam proses pembelajaran jarak jauh ini memiliki dua dampak, yaitu yang dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari pembelajaran ini yaitu kita tidak perlu datang langsung ke sekolah atau universitas langsung. Namun dampak negatifnya kita terlalu memakan banyak kuota gitu. Soalnya kan dalam pembelajaran daring ini kita tetap maya melalui virtual Zoom. Terus dampak negatifnya juga mata kita terlalu sering melihat ke layar HP atau laptop. Dan juga pemerintah sering telat mengirimkan bantuan kuota seperti sekarang juga masih belum terkirim gitu kuota belajarnya. Mungkin sekian. Tapi yang sangat saya sayangkan itu kan kita mahasiswa baru gitu, mahasiswa baru. Yang saya sangat sayangkan itu kita tidak maksudnya belum pernah gitu bertemu dengan dosen langsung, ke kampus langsung, dan bertemu teman-teman baru lah. Sangat disayangkan lah. Ya, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu dengan langsung, tidak dengan virtual Zoom, dan bisa mengerjakan apa yang kita kerjakan di kampus. Kesulitan apa sih yang dialami oleh mahasiswa pada saat pembelajaran daring atau online ini? Kalau saya pribadi ya, untuk kesulitan yang saya alami di daerah saya itu kan sulit gitu untuk mendapatkan jaringan yang bagus. Jadi ya akan diadakan kuliah tatap muka atau pengumpulan tugas seperti ke contohnya ya kalau di saya ke Spot atau ke Google Classroom, jadi saya itu harus pergi dulu jauh gitu, ke daerah yang memang memadai jaringannya. Mungkin kendalanya bagi saya itu satu jaringan, yang lain aman untuk fasilitas yang lain, cuma terkendala sama jaringan saja. Izin berpendapat juga, menurut saya kesulitan yang dialami yaitu sulit dalam memahami materi. Nah, betul kata Cikal tadi, akibat akses internet yang mengalami gangguan, maka proses pembelajaran pun menjadi terganggu. Sehingga pemahaman siswa atau kita sebagai mahasiswa terhadap materi pun mengalami kesulitan. Jika mahasiswa atau siswa ketika belajar secara tatap muka langsung saja masih belum paham gitu ya, apalagi jika belajar yang dilakukan dengan sistem online, maka dari itu kita harus inisiatif belajar mandiri dan juga mencari sumber-sumber lain di internet untuk menambah pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Terus juga kesulitannya yaitu adanya rasa malas dan sulit berkonsentrasi. Ya saya juga mengalami ya hal yang seperti itu. Belajar secara online menurut saya justru malah menambah rasa malas dan juga sulit untuk berkonsentrasi.
selain karena sudah pusing dengan tugas-tugas yang diberikan, kita juga menjadi lebih banyak waktu untuk bermain gawai seperti bermain game, membuka IG, Twitter, YouTube, dan sosmed yang lainnya dibandingkan belajar. Akibatnya muncul rasa malas yang sangat susah untuk dilawan dan juga sulit berkonsentrasi ketika belajar. Mungkin cukup segitu menurut saya. Ya, kalau menurut saya benar kata Bang Cikal. Kadang kita pembelajaran online itu kan membutuhkan kuota yang sangat banyak, atau kalau yang punya wifi ya aman lah gitu. Kalau yang memakai kuota kan itu kadang kita itu tergantung jaringan lah. Kalau kita jaringannya bagus ya kita masih stay gitu dengan pembelajaran. Kalau misalnya kita jaringannya jelek, kita akan keluar gitu dari Zoom-nya gitu. Jadi tergantung jaringan. Terus kadang yang dikasihani kalau misalnya keluar jaringan itu tidak ada jaringan itu, kita akan ketinggalan dengan materi-materi apa yang dosen sampaikan. Jadi ya kesulitannya itulah menurut pendapat. Oke, menurut pengalaman pribadi saya gitu dalam kesulitan pembelajaran jarak jauh ini ya yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya tadi gitu. Seperti jaringan yang tidak stabil dan juga memakan kuota yang banyak. Terus siswa juga agak sedikit malas mengerjakan tugas. Cukup sekian. Bagaimana pendapat kalian yang katanya sekarang kalau murid SD ada tugas dikerjainnya sama orang tuanya? Ya, kalau menurut saya kan kalau siswa SD mungkin sulit gitu untuk memahami materi apa yang gurunya sampaikan. Seperti hal contohnya seperti ini. Biasanya murid kelas 1 itu belum pandai membaca. Nah, kan seorang guru itu kalau di masa pandemi seperti ini memberi tugas tapi tidak mengajar. Jadi orang tua itu bukan mengerjakan tugas anaknya, tetapi orang tua itu mendidik dan mengajari anaknya tersebut. Jadi intinya orang tua itu mengganti peran guru di sekolah. Jadi orang tua itu harus mengganti peran kalau pada zaman sekarang. Jadi orang tua juga harus bisa menjadi guru bagi anaknya. Mungkin itu menurut saya. Keluh kesah apa saja yang dialami mahasiswa saat pembelajaran daring ini? Kalau untuk keluh kesah ya, kalau dari saya pribadi, kalau mengeluh sih tidak, ya. Tapi dinikmati aja lah. Semua juga setiap apapun yang kita hadapi pasti ada hikmahnya. Itu mungkin dari saya. Nah, Kalau menurut saya keluh kesahnya pembelajaran daring itu ya harus sabar lah menghadapi kuliah pembelajaran daring ini, ya karena kadang misalnya ya kendala jaringan lah kayak gitu, kembali lagi dengan jaringan gitu kan, kita tidak selamanya bagus jaringan itu ya, kadang kita lagi fokusnya belajar, memperhatikan dosen, tiba-tiba jaringan nggak ada, terus kita keluar aplikasi Zoom gitu kan, kita langsung ketinggalan dengan apa yang dosen sampaikan gitu, yang
Gitulah keluh kesahnya gitu, yang intinya kita harus sabar menghadapi cobaan ini, menghadapi masa pandemi ini. Semuanya kan eh, serba digital lah gitu, online gitu, jadi harus sabar lah. Maaf Bu Moderator, saya ingin menambahkan tentang pertanyaan yang sebelumnya, boleh? Oke, boleh. Oke. Benar gitu ya apa yang dikatakan tadi oleh Bang Cikal tentang tugas yang dikerjain oleh orang tuanya. Mungkin bisa dimengerti lah kalau misalkan anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD kelas 1, kelas 2 kan masih belum apa ya, belum sepenuhnya bisa mengerti gitu, belum paham cara membaca, cara menulis dan menghitung. Tapi saya tidak mengerti gitu. Bagaimana kalau misalkan anak tingkat SMP gitu, nih ya, ada tugas dari sekolahnya, tapi dikerjain oleh saudaranya gitu. Saya itu kurang mengerti apakah itu siswanya yang kurang semangat belajar atau gimana. Mungkin segitu yang pertanyaan tadi sebelumnya. Terus untuk pertanyaan yang keluh kesah sih, saya sependapat dengan pendapatnya Bang Adit. Oke. Nah, kan sekarang tuh kalau misalkan pembelajaran jarak jauh tuh otomatis kita selalu stay depan laptop ataupun HP kan. Nah, gimana sih cara ngatasin biar tetap semangat dan tetap stay di depan kamera? Kalau yang sering saya lakukan ya, supaya kita itu tetap fresh belajar di depan kamera, tetap dari seperti ini. Kalau misalnya kita menghadapi kelas pagi, biasanya sebelum masuk kelas pagi itu saya suka membiasakan diri berolahraga pagi dan mandi dulu supaya kita itu segar. Nah, untuk mengatasi supaya tidak stres itu dibiasakan melihat pemandangan yang indah seperti sawah, pegunungan yang hijau-hijau, jadi supaya mata kita itu tidak terkena mungkin penyakit yang aneh-aneh, itulah penyakit mata, penyakit yang kayak gitu. Soalnya kan eh, perlu diketahui juga ya sama teman-teman semua, eh, pada masa pembelajaran seperti ini banyak sekali kawan-kawan atau teman-teman yang matanya itu terkena penyakit seperti minus plus, karena itu juga terlalu sering gitu menatap layar monitor, jadi dampak negatifnya seperti itu. Kalau menurut saya supaya belajar bisa semangat tuh yang pertama tuh kita sediakan tempat yang nyaman gitu untuk kita belajar. Nah, terus sediakan juga alat-alat yang digunakan untuk belajar. Juga kan kalau misalnya koneksi jelek nih, nah kita tuh selalu resah, ngeluh. Nah, pastikan kalau belajar tuh koneksi internet kita itu baik. Terus kalau bisa, kalau sedang belajar, sediakan camilan gitu supaya kalau lapar ya tinggal makan, tapi jangan sampai ketahuan dosen kalau bisa. Terus jauhkan benda benda apapun yang membuat kita tuh kurang fokus dalam hal pembelajaran dari ini. Mungkin cukup. Kalau menurut saya ya, tentang maksudnya bagaimana cara kita bisa tetap maksudnya di layar, di depan laptop mendengarkan dosen kayak gitu. Ya menurut saya intinya dari kitanya sendirilah,
kitanya untuk niat belajar, niat memperhatikan dosen, insya Allah bakal kita dan disenangi dari hati, insya Allah bakal kita tidak akan merasakan jenuh gitu, merasakan bosan, merasakan ngantuk gitu. Jadi intinya dari diri kita sendiri, bagaimana caranya untuk pembelajaran depan laptop gitu via Zoom. Ya menurut saya gitulah, intinya dari diri sendiri aja, niat kita untuk belajar sungguh-sungguh gitu. Terima kasih. Terus menurut pendapat saya pribadi nih ya, saya tuh kalau sebelum pembelajaran dimulai, biasanya saya suka sarapan terlebih dahulu, terus juga minum secukupnya. Dan jangan lupa kalau misalkan Zoom-nya pagi, itu kita usahain untuk sholat subuh terlebih dahulu. Mungkin sekian. Oke teman-teman, terima kasih ya atas waktu dan pendapat teman-teman semua. Semoga pandemi segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.